Pernahkah kamu membayangkan, di tengah hutan Papua yang sunyi dan lebat, tersimpan sebuah benteng tua yang dindingnya berlumur darah? Siapa yang membangunnya? Mengapa ada sinyal misterius muncul dari tempat yang tak pernah dijamah manusia? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Semuanya akan terungkap dalam cerita kali ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Suasana mulai perlahan tenang, suara burung hutan dan desir angin terdengar samar. Pagi itu, kabut tebal masih menutupi puncak pegunungan Papua. Udara lembab, daun-daun basah oleh embun, dan suara jangkrik menggema di antara pepohonan tinggi. Helikopter militer mendarat di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, menurunkan 8 orang prajurit TNI dari satuan elit yang dipimpin oleh Kapten Arga. Mereka turun perlahan, menyapu pandangan ke sekeliling dengan siaga penuh. "Koordinatnya sudah di sini, Kapten," ujar Letda Rama sambil menatap layar tablet Medan. "Tapi aneh, sinyal yang kita tangkap datang dan pergi seperti ada sesuatu yang menghalanginya." Kapten Arga menatap ke depan. Kabut masih tebal. Hutan di hadapan mereka tampak biasa, tapi entah mengapa, suasananya berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran hutan Papua. "Jangan lengah," katanya tegas. "Formasi 2 baris. Kita jalan kaki dari sini." Langkah-langkah mereka mulai menembus lebatnya semak dan akar pohon. Burung-burung terbang dari ranting, seolah terusik oleh kehadiran manusia. Suara gesekan ranting dan napas berat pasukan terdengar berirama. Setelah 2 jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh tim berhenti seketika. Di tanah, terlihat bercak darah segar. Merahnya masih pekat, seolah baru menetes beberapa menit lalu. Sersan Wira jongkok, menyentuhnya dengan ujung jarinya. "Ini bukan darah hewan, Kapten," katanya pelan. "Masih hangat." Semua terdiam. Kapten Arga mendekat, memandangi darah itu dengan dahi berkerut. Matanya tajam, tapi di balik itu ada sedikit kegelisahan. "Kalau ini benar darah manusia," katanya lirih, "berarti ada yang masih hidup, atau baru saja mati di sekitar sini." Letda Rama segera memerintahkan 2 prajurit untuk memeriksa radius 20 meter di sekitar lokasi. Namun tak lama, keduanya kembali dengan wajah tegang. "Tidak ada mayat, tidak ada jejak jelas. Tapi, kami menemukan sesuatu, Kapten." Mereka menunjuk ke arah timur. Di sana, di balik belukar lebat, terlihat sesuatu yang tak seharusnya ada di tengah hutan terpencil seperti ini. Sebuah tembok batu besar, tertutup lumut dan akar pohon, tapi masih berdiri kokoh. Kapten Arga mendekat, mengusap dinding itu. Batu tua yang dingin. Dari sela-sela akar pohon, terlihat besi berkarat yang seolah membentuk sebuah pintu besar. "Ini, benteng?" bisik salah satu prajurit. Wira menatap ragu. "Benteng di tengah hutan? Siapa yang bangun tempat seperti ini?" Mereka berkeliling perlahan, mencoba menemukan jalan masuk. Hingga akhirnya, mereka berdiri di hadapan pintu besi besar yang hampir tertutup tanah dan akar. Di gagang pintu itu, lagi-lagi, terdapat darah. Bukan bercak kering, tapi masih lembab, menetes ke tanah di bawahnya. Sersan Wira memandang Kapten Arga, nadanya bergetar. "Kapten, darah ini, baru." Kapten Arga menatap pintu itu lama, seolah mencoba membaca rahasia di baliknya. Hembusan napasnya terdengar berat. Lalu ia berucap pelan, tapi tegas. "Kita buka. Apapun yang ada di dalam, kita harus tahu." Prajurit menyiapkan linggis dan palu. Setiap ketukan besi pada pintu menggema nyaring di antara pepohonan. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga akhirnya, dengan bunyi logam keras dan panjang, pintu itu perlahan terbuka. Aroma besi dan darah segar langsung menyergap hidung mereka. Lampu senter dinyalakan satu persatu, menyorot lorong batu yang panjang, gelap, dan lembab. Letda Rama menelan ludah. "Tempat apa ini?"
bisiknya hampir tak terdengar. Kapten Arga berdiri paling depan. Senter di tangannya bergetar ringan. Namun langkahnya tetap mantap saat ia berkata, "Masuk pelan-pelan. Jangan ada yang panik. Kita cari tahu, siapa yang pernah ada di sini." Mereka melangkah masuk, satu persatu. Lorong itu menelan cahaya, menelan suara, menelan rasa aman. Dan di antara kegelapan itu, terdengar sesuatu yang samar, seperti isak tangis dari kejauhan. Kapten Arga berhenti sejenak, menatap gelap di depan. "Siap siaga," katanya lirih. "Sepertinya, kita tidak sendirian di dalam sini." Udara di dalam benteng itu begitu pengap dan dingin. Cahaya senter yang menyorot dinding batu memperlihatkan lumut tebal dan noda merah kehitaman di beberapa titik. Setiap langkah sepatu mereka bergema, membentuk gema panjang yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Sersan Wira berjalan di sisi kiri lorong sambil menyorotkan senternya ke dinding. Ia berhenti tiba-tiba, pandangannya terpaku pada sebuah tanda yang tergores kasar di batu. Simbol seperti tulisan asing, bercampur noda darah yang sudah mengering. "Kapten, lihat ini," katanya pelan. Kapten Arga mendekat, mengamati tanda itu. Simbol itu terlihat seperti peringatan, tapi tak ada yang paham artinya. Letda Rama mencatat cepat di buku lapangan sambil bergumam. "Sepertinya ini bukan tulisan lokal. Bisa jadi dari luar negeri." Mereka terus berjalan ke dalam, melewati lorong yang semakin sempit. Dari arah belakang, suara tetesan air terdengar perlahan, jatuh satu persatu dari langit-langit. Suara itu entah mengapa terasa menyeramkan di tengah hening yang mematikan. Tiba-tiba, salah satu prajurit di barisan belakang berteriak kecil, "Kapten, ada sesuatu di sini." Semua menoleh. Senter diarahkan ke arah suara itu, dan yang mereka lihat membuat tenggorokan tercekat. Di lantai, terdapat bekas seret tubuh manusia, panjang, dari arah luar menuju lebih dalam benteng. Bekas itu berlumur darah. Beberapa tetesnya masih mengkilap di bawah cahaya senter. Sersan Wira menatap ngeri. "Ini baru saja terjadi, Kapten, darahnya masih segar." Kapten Arga menatap dalam, wajahnya tegang namun tetap tenang. "Lanjutkan perjalanan. Tapi jangan berjauhan. Kita tidak tahu apa yang menunggu di depan." Langkah mereka berlanjut. Suara detak jantung seperti bisa terdengar jelas di telinga masing-masing. Hingga akhirnya, lorong itu berakhir pada sebuah ruangan besar. Di dalamnya, terdapat pintu besi lain yang jauh lebih besar dan tebal dari yang pertama. Namun kali ini, pintu itu terbuka sedikit, seperti seseorang baru saja memasukinya. Kapten Arga memberi isyarat diam, lalu perlahan mendekat. Tangannya menyentuh permukaan besi yang dingin dan lembab. Ketika ia menyorot bagian bawah pintu, darah tampak mengalir tipis dari celahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Bersiap. Kalau ada seseorang di dalam, kita harus cepat." Dua prajurit mengangkat senjata, mengarahkan laras ke depan. Dengan aba-aba tangan, Kapten Arga mendorong pintu itu perlahan. Suara engsel berdecit panjang menggema ke seluruh ruangan. Di balik pintu itu, terlihat ruangan gelap dengan sisa peralatan tua yang berserakan. Namun hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah bau. Bau besi, campur amis darah, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti daging yang membusuk. Letda Rama menutup hidungnya. Tempat ini, seperti baru saja jadi lokasi pembantaian. Cahaya senter mereka bergetar di udara yang berdebu. Dan ketika sorotan itu mengenai salah satu dinding, semua mata terbelalak. Di dinding batu itu, terdapat bekas tangan, banyak sekali, seolah orang-orang menekan dinding dengan darah mereka sebelum mati. Beberapa tulisan samar terlihat, seperti permohonan tolong yang diukir dengan ujung pisau. Sersan Wira hampir berbisik, "Allah, apa yang terjadi di sini?" Hening sejenak. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara napas berat dan desis udara dari celah pintu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah kanan ruangan. Langkah itu cepat dan berat,
lalu berhenti tiba-tiba. Kapten Arga langsung mengangkat tangan memberi aba-aba. Kontak visual belum jelas. Siaga posisi. Mereka membentuk setengah lingkaran, senjata siap menembak. Lampu senter diarahkan ke sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah bayangan yang berlari melewati ujung ruangan. Tak sempat dikenali, hanya sekilas bentuk tubuh manusia dengan pakaian gelap. Ledda Rama berteriak pelan. "Berhenti! Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul dari dinding batu. Kapten Arga bergerak cepat, memberi tanda kepada dua prajurit untuk mengejar. Suara langkah mereka bergema menjauh. Sementara Arga dan sisanya menunggu di ruangan besar itu, menjaga pintu masuk. Beberapa detik berlalu seperti menit. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara teriakan singkat. Setelah itu, ledakan kecil. Getaran merambat di lantai, membuat debu berjatuhan dari langit-langit. "Kontak! Semua mundur ke posisi aman," teriak Arga. Namun sebelum mereka sempat berlari keluar, pintu besi di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Suara benturan logamnya menggema panjang, membuat telinga berdengung. Lampu senter sempat goyah, lalu padam sejenak. Gelap total. Hanya napas dan detak jantung yang terdengar. Di dalam kegelapan itu, Ledda Rama berbisik dengan suara gemetar. "Kapten, kita terkunci di dalam." Tak ada jawaban untuk beberapa saat. Kapten Arga hanya menatap ke arah pintu besi yang kini tertutup rapat. Kemudian ia berkata pelan, penuh ketegasan. "Kalau begitu, kita cari jalan lain keluar. Dan cari tahu siapa yang baru saja menjebak kita di sini." Mereka menyalakan kembali senter masing-masing. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, memperlihatkan lorong-lorong lain yang bercabang seperti labirin. Dan di ujung salah satu lorong, samar-samar terlihat jejak sepatu baru, masih basah oleh darah. Lorong sempit itu seakan menelan setiap langkah mereka. Cahaya senter hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah kegelapan yang pekat. Udara semakin dingin, dan setiap napas terasa berat seolah ada sesuatu di udara yang tak terlihat. Kapten Arga berjalan paling depan, matanya tajam menembus gelap. Di belakangnya, Ledda Rama dan Sersan Wira mengikuti dengan siaga penuh. Setiap langkah mereka diiringi suara air menetes dari langit-langit, dan kadang, bunyi gemerisik kecil entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari ujung lorong. Sebuah bisikan samar, seperti seseorang yang memanggil dengan nada pelan. Suara itu terdengar jelas di antara gema langkah mereka. Sersan Wira menatap ke arah suara itu dengan wajah tegang. "Kapten, kau dengar itu?" Arga mengangguk pelan. "Ya, tapi jangan panik. Suara bisa menipu. Tetap fokus." Mereka terus berjalan perlahan, menapaki lantai batu yang mulai licin karena lumut. Cahaya senter menyorot ke kanan dan kiri, memperlihatkan bekas tangan berdarah di beberapa titik dinding. Seolah ada orang-orang yang berusaha keluar tapi tak pernah berhasil. Ketika mereka berbelok ke lorong berikutnya, Sersan Dimas yang berada di posisi paling belakang tiba-tiba berhenti. Matanya terpaku pada sesuatu di lantai. "Kapten, sini lihat ini." Kapten Arga menoleh dan berjalan mendekat. Di lantai batu itu terdapat jejak sepatu militer. Namun bukan dari pasukan mereka. Solnya berbeda, lebih besar, dan lebih dalam. Bekas lumpur masih menempel, dan di antara lumpur itu, ada tetesan darah baru. Ledda Rama berbisik, "Mereka masih di sini." Kapten Arga menjawab pelan, "Berarti benteng ini belum benar-benar ditinggalkan." Tiba-tiba, lampu senter Dimas berkedip dan padam. Suasana langsung gelap. Beberapa prajurit menyalakan ulang lampu, tapi sekejap kemudian, terdengar suara benda jatuh keras dari arah depan. Suara logam bergema panjang. Kapten Arga memberi aba-aba berhenti. Mereka menempel ke dinding, senjata diarahkan ke depan. Suara itu berhenti, berganti dengan suara langkah perlahan mendekat. Semakin lama semakin jelas. Detik berikutnya,
Sosok bayangan muncul di ujung lorong. Berjalan pelan, menyeret kaki, lalu berhenti di tengah cahaya senter yang samar. Tubuhnya penuh darah, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Ia mengenakan seragam lusuh berwarna hijau tua, seragam TNI. Sersan Wira langsung maju satu langkah. "Kapten, dia prajurit kita." Namun saat sosok itu mengangkat kepalanya, semua langsung terpaku. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan suara seraknya keluar pelan. "Tolong, mereka di bawah." Belum sempat siapapun bertanya, tubuh itu roboh ke lantai. Di dadanya, terdapat luka tembak menembus dada kiri. Masih hangat. Letda Rama memeriksa nadinya, lalu menatap Arga dengan wajah tegang. "Baru saja meninggal. Mungkin beberapa menit yang lalu." Kapten Arga menatap ke arah gelap tempat sosok itu datang. Kalau dia lari dari sana, berarti musuh masih di depan. Ia berdiri tegak, menarik napas panjang, lalu memberi aba-aba. "Formasi rapat. Kita lanjut ke arah itu." Mereka berjalan lagi. Lorong makin menurun, seperti menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa hawa panas dan lembab. Di beberapa titik, mereka melihat lampu-lampu kecil berkedip dari kejauhan, seperti cahaya listrik dari generator tua. Setelah hampir 10 menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu baja yang separuh terbuka. Di dalamnya, tampak banyak peti amunisi, senjata modern, dan alat komunikasi asing. Bendera kecil dengan simbol tak dikenal tergantung di salah satu tiang besi. Letda Rama menatap tanda itu. Itu bukan simbol lokal. Ini milik organisasi luar negeri. Kapten Arga mengepalkan tangan. "Berarti benar dugaan saya. Tempat ini dijadikan markas rahasia oleh penyusup." Namun sebelum sempat mereka melanjutkan pemeriksaan, suara langkah cepat terdengar dari lorong lain. Sebuah bayangan berlari di antara kegelapan. Lalu, tembakan pertama dilepaskan. Peluru menghantam dinding batu dan memantul dengan suara keras. Pasukan TNI langsung berlindung di balik peti amunisi, membalas tembakan. Suara tembakan menggema di ruangan tertutup itu, menimbulkan kepanikan sesaat. Sersan Wira menjerit, "Kontak! Kontak senjata! Mereka tahu kita di sini." Asap mesiu memenuhi udara, lampu senter bergetar karena ledakan kecil di sisi kiri. Kapten Arga berteriak lantang, "Jangan biarkan mereka keluar. Kita harus kuasai ruangan ini." Tembakan terus berbalas selama beberapa menit. Namun di sela-sela pertempuran, Arga menyadari sesuatu. Di tengah ruangan itu ada lorong rahasia yang terbuka sebagian, mengarah ke bawah lagi. Dari sanalah suara langkah musuh terdengar mundur, seolah melarikan diri ke kedalaman benteng. Kapten Arga segera berteriak, "Mereka kabur ke bawah. Siapkan granat. Kita kejar mereka sampai habis." Namun sebelum sempat mereka bergerak, ledakan besar mengguncang lantai. Dinding batu retak, debu berjatuhan, dan suara gemuruh menggema panjang. Semua berlindung, sementara ruangan itu mulai dipenuhi asap tebal. Di tengah asap itu, terdengar suara seseorang tertawa kecil. Suara asing, jauh, tapi jelas. Suara itu berkata pelan, "Kalian sudah terlalu jauh masuk." Kapten Arga menatap ke arah suara itu dengan rahang mengeras. "Kalau begitu," katanya pelan, "kita akan selesaikan sampai akhir." Ia memberi isyarat tangan, dan pasukannya pun bersiap menuruni lorong gelap itu. Langkah mereka pelan namun pasti. Cahaya senter perlahan menghilang ke kedalaman yang tak diketahui. Dan hanya satu hal yang tersisa di udara, bau darah yang semakin kuat. Lorong di bawah tanah itu jauh lebih sempit dan lembab. Udara hampir tidak bisa dihirup dengan normal. Setiap langkah membuat suara cipratan air yang terperangkap di lantai batu. Lampu senter mereka bergetar mengikuti ritme napas yang mulai berat. Kapten Arga berjalan paling depan, senjata menempel di dada, matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Di belakangnya, Letda Rama menjaga arah kiri dan kanan, sementara 3 prajurit lain menutup barisan.
Mereka tahu, setiap detik di tempat seperti ini bisa menjadi yang terakhir. "Kapten, suhu di bawah sini meningkat," kata Sersan Wira perlahan. Arga menjawab singkat, "Itu berarti ada generator atau aktivitas manusia. Kita sudah dekat dengan inti benteng ini." Tiba-tiba terdengar suara dentingan logam jatuh. Semua langsung berhenti. Senter diarahkan ke arah suara itu, namun yang terlihat hanya pipa tua berkarat yang terlepas dari langit-langit. Tapi Arga tahu, bukan itu sumber sebenarnya. Mereka melanjutkan langkah. Lorong semakin berliku, dan di beberapa titik, ada cabang-cabang kecil yang mengarah ke ruangan tak dikenal. Ledda Rama menandai dinding dengan kapur, membuat tanda panah untuk jalan kembali, sementara Sersan Wira memperhatikan jejak di lantai. "Jejak sepatu ini makin jelas, Kapten," katanya. "Tapi ukurannya besar. Bukan dari pasukan kita." Arga menatap ke depan. "Kita teruskan. Jangan sampai mereka keluar hidup-hidup." Ketika mereka melewati belokan ketiga, suara samar terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan bisikan, tapi suara seseorang yang berteriak tertahan. Seperti orang yang disiksa. Semua berhenti seketika. Dari arah suara itu, terdengar lagi, tangisan pelan seorang perempuan. Sersan Dimas menatap Kapten Arga, wajahnya mulai tegang. "Kapten, itu suara manusia. Mungkin Sandra." Arga mengangguk. "Matikan lampu depan. Gunakan penerangan redup. Kita dekati pelan-pelan." Mereka melangkah tanpa suara. Gelap menelan hampir seluruh pandangan. Hanya cahaya kecil di ujung lorong yang menunjukkan arah sumber suara. Semakin mereka mendekat, semakin jelas terdengar percakapan asing, suara laki-laki berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Arga mengangkat tangan, memberi aba-aba berhenti. Ia menempelkan tubuh ke dinding dan mengintip perlahan dari ujung lorong. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di ruangan itu, terdapat 4 orang bersenjata lengkap. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa tanda, wajah tertutup masker. Di tengah ruangan, 3 orang sandera diikat di kursi besi, tubuh mereka penuh luka dan darah. Salah satunya masih hidup, menunduk lemah sambil sesekali terisak. Ledda Rama berbisik pelan di belakangnya. "Pasukan bayaran, Kapten. Persenjataan mereka bukan lokal." Arga menjawab dengan nada rendah tapi tegas. "Kita ambil alih. Tidak boleh ada yang keluar dari ruangan itu." Mereka bersiap. Senjata disiagakan, granat kejut dikeluarkan. Arga memberi hitungan jari. 3, 2, 1. Ledakan granat kejut memecah keheningan. Cahaya putih menyilaukan ruangan, diikuti teriakan panik dari musuh. Pasukan TNI langsung menerobos masuk, menembak presisi ke arah lawan. Peluru berdesing, menghantam dinding batu dan peti logam. Suara tembakan menggema keras di ruang bawah tanah itu. 2 musuh langsung tumbang, sisanya berlindung di balik tumpukan besi tua. Ledda Rama memberi tembakan penekan, sementara Wira menyeret salah satu sandera ke tempat aman. Kapten Arga berteriak lantang, "Jangan beri mereka kesempatan kabur." Tembakan terus berbalas hingga suara klik terdengar dari senjata musuh. Kehabisan peluru. Salah satu dari mereka melempar granat, namun Arga cepat menarik pelatuk dan menembak tepat ke arah tangan musuh itu. Granat jatuh dan meledak di tempatnya sendiri, menewaskan 2 orang sekaligus. Asap tebal memenuhi ruangan. Ketika debu mulai turun, hanya terdengar suara napas para prajurit yang tersisa. Kapten Arga segera memeriksa sandera yang masih hidup. Tubuhnya penuh luka, tapi masih bisa berbicara pelan. "Terima kasih. Mereka menyiksa kami selama 2 hari, katanya terbata." "Siapa mereka?" tanya Arga cepat. Lelaki itu menatap lemah. "Mereka bukan orang sini. Mereka mau memecah Papua, membuat dunia percaya kalau TNI membantai warga." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Sersan Wira menunduk, matanya memerah menahan amarah. Kapten Arga mengepalkan tangan kuat-kuat. "Tidak akan kubiarkan mereka berhasil." Namun sebelum mereka sempat menenangkan sandera itu,
suara lain terdengar dari belakang. Sebuah dentuman keras mengguncang dinding. Lampu senter bergetar, dan dari lorong lain, muncul siluet beberapa orang baru, bersenjata lengkap, mengenakan pakaian sama seperti musuh sebelumnya. Kapten Arga segera memerintahkan, "Amankan Sandra. Semua berlindung." Tembakan kembali pecah, kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Peluru memantul di dinding batu, serpihan batu beterbangan. Sersan Dimas menjerit, terkena serpihan di bahu, tapi tetap menembak balik sambil berteriak lantang. Pertempuran sengit berlangsung di ruang sempit itu. Suara senjata, jeritan, dan bau mesiu memenuhi udara. Namun di tengah kekacauan itu, Arga melihat sesuatu di balik dinding belakang ruangan. Pintu baja lain terbuka sedikit, dengan tangga menurun ke bawah. Ia langsung berteriak ke Ledda Rama. "Rama, mereka punya akses ke bawah. Tutup jalannya sebelum mereka kabur." Ledda Rama bergerak cepat bersama dua prajurit. Mereka menembak sambil berlari menuju pintu itu. Namun sebelum sampai, ledakan kecil terjadi dari arah tangga. Gelombang panas menyambar wajah mereka. Asap tebal kembali memenuhi ruangan. Kapten Arga menunduk, melindungi kepala Sandra dengan tubuhnya. Debu berjatuhan dari langit-langit, suara gemuruh terdengar panjang, lalu perlahan senyap. Saat asap mulai mereda, hanya tersisa suara gemerisik batu yang runtuh. Lorong menuju bawah kini tertutup puing-puing besar. Arga berdiri perlahan, menatap reruntuhan itu. "Sepertinya mereka meledakkan jalan keluar sendiri," kata Ledda Rama lirih. Arga menatap dinding dengan tatapan kosong, kemudian menjawab pelan, "Tidak apa-apa. Kita masih di sini. Dan kita akan tuntaskan semuanya." Ia menatap Sandra yang duduk lemah, lalu menatap rekan-rekannya satu persatu. Wajah mereka penuh debu dan darah, tapi semangat di mata mereka masih menyala. Kapten Arga menarik napas dalam-dalam. "Kita selamatkan semua yang tersisa. Dan buktikan bahwa negeri ini tidak bisa dipecah dengan darah." Mereka pun bersiap kembali bergerak. Namun jauh di kedalaman benteng, samar-samar terdengar suara langkah berat. Bukan satu, tapi banyak. Dan dari arah yang berlawanan dengan jalan keluar. Kapten Arga memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan, "Pertarungan ini baru saja dimulai." Suasana di dalam benteng bawah tanah itu kini berubah total. Aroma mesiu masih memenuhi udara, bercampur dengan debu dan sisa asap dari ledakan sebelumnya. Lampu darurat di helm para prajurit menjadi satu-satunya sumber cahaya, menciptakan bayangan panjang di dinding batu yang dingin dan lembab. Kapten Arga berjalan pelan, menempelkan punggung ke dinding sambil memperhatikan arah datangnya langkah-langkah berat itu. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Suara langkah makin jelas, ritmenya teratur, seolah ada lebih dari 10 orang yang sedang bergerak dalam formasi. Ledda Rama berbisik, "Kapten, mereka bergerak dari arah utara, kemungkinan besar menuju ke kita." Arga mengangguk pelan, lalu menjawab dengan nada rendah namun tegas, "Siapkan posisi bertahan. Wira, Dimas, jaga Sandra di belakang. Rama, ambil posisi di sayap kanan. Kita sambut mereka di sini." Prajurit-prajurit itu segera bergerak tanpa suara. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan batu besar, menunggu dalam gelap. Hanya suara napas yang terdengar. Waktu seolah berhenti. Lalu, terdengar suara seseorang berbicara keras dalam bahasa asing. Tak lama kemudian, sinar senter tajam menyorot dinding, menyapu ruangan. Suara itu makin dekat. 3 detik kemudian, bayangan tubuh-tubuh bersenjata muncul di ujung lorong. Kapten Arga langsung berteriak lantang, "Kontak depan! Serang!" Ledakan suara senjata langsung menggema keras. Peluru berdesing cepat, menghantam dinding batu dan memantul ke segala arah. Suara pekikan dan jeritan memenuhi ruang sempit itu. Pasukan TNI menembak dengan terukur, menahan tekanan dari jumlah musuh yang lebih banyak. Sersan Dimas memukul pundak Wira sambil berteriak di tengah suara tembakan.
Mereka pakai senjata otomatis. Harus kita arahkan ke kanan, jangan biarkan mereka menembus tengah. Arga mendengar itu dan segera mengambil posisi lebih depan. Dengan cepat, ia menembak ke arah sumber cahaya senter musuh, memadamkan pandangan mereka. Satu persatu bayangan hitam jatuh tersungkur ke tanah. Namun serangan belum berhenti. Dari arah kiri, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil, bom asap. Asap putih pekat memenuhi lorong, menyelimuti seluruh pandangan. Kapten Arga segera menurunkan posisi tubuhnya dan berteriak. Semua turun. Fokus ke suara, jangan ke cahaya. Dalam kegelapan dan asap itu, Arga hanya mengandalkan insting. Ia mendengar langkah cepat mendekat dari arah kanan. Tanpa pikir panjang, ia menembak 2 kali. Terdengar suara tubuh jatuh keras. Beberapa detik kemudian, Ledda Rama memberi aba-aba. Musuh mulai mundur, Kapten. Arga segera memerintahkan. Jangan kejar. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Kita amankan posisi. Ketika asap perlahan menipis, terlihat jelas 5 tubuh musuh tergeletak tak bernyawa. Seragam mereka hitam, tanpa tanda pangkat atau lambang negara. Di salah satu dada mereka, tertempel emblem berbentuk elang dengan warna merah darah. Sersan Wira memungutnya dan memperhatikan dengan wajah tegang. Kapten, lambang ini bukan sembarangan. Saya pernah lihat waktu misi di perbatasan timur. Mereka bukan pasukan biasa. Kapten Arga menatap emblem itu lama, lalu berkata perlahan. Ya, mereka bayaran. Tapi bukan bayaran biasa. Ini operasi besar. Ada yang ingin Papua terbakar. Suasana hening beberapa detik. Semua prajurit menatap satu sama lain, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penyusup. Ledda Rama kemudian berkata, Kapten, kalau benar ini operasi besar, pasti ada pusat komando mereka di dalam benteng ini. Kita harus temukan. Arga menatap lorong yang semakin gelap di depan mereka. Benar. Dan aku yakin, pusatnya ada di bawah tanah paling dalam. Sersan Dimas menimpali pelan. Tapi Kapten, lorong ke bawah tadi sudah runtuh karena ledakan. Tidak ada jalan lain. Kapten Arga berjalan mendekati dinding sebelah timur ruangan. Tangannya menyapu debu dan lumut tebal di sana. Sampai akhirnya, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang berbeda. Sebuah ukiran kecil berbentuk simbol panah yang mengarah ke lantai. Ia menatap semua pasukannya. Tempat ini tua. Kalau ada benteng bawah tanah, pasti punya jalur darurat. Lalu ia menghentakkan kakinya ke lantai. Suara denting logam terdengar samar di bawah tanah. Dengan cepat, mereka menggali bagian itu menggunakan linggis darurat. Setelah beberapa menit, muncul sebuah penutup besi tua, berat dan berkarat, dengan roda pemutar di tengahnya. Kapten, kata Wira pelan. Ini, seperti pintu bawah. Arga menatapnya tajam. Buka. Kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Wira dan Dimas berusaha memutar roda itu. Besi tua berderit keras, seperti menjerit setelah puluhan tahun tidak disentuh. Akhirnya pintu itu terbuka perlahan, dan udara dingin menyeruak ke atas. Dari dalam lubang itu, terlihat tangga menurun ke ruang gelap tanpa cahaya. Kapten Arga menyalakan lampu senjata dan menatap ke bawah. Aku turun duluan. Rama, kau di belakangku. Yang lain, jaga posisi atas dan Sandra. Kita harus pastikan jalan ini aman. Langkah-langkah mereka mulai menuruni tangga sempit itu. Setiap pijakan menimbulkan gema panjang. Suasana di bawah semakin dingin, bahkan napas terasa berat. Dan ketika mereka sampai di dasar tangga, pandangan mereka langsung terpaku. Di depan mereka terbentang ruangan luas, dengan berbagai peralatan modern yang kontras dengan dinding batu kuno. Ada meja penuh peta digital, layar monitor berkedip, dan beberapa dokumen berserakan. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah satu hal. Di tengah ruangan, ada bendera merah tua yang mirip bendera pemberontak lama, berlambang tengkorak burung kasuari. Ledda Rama menatap Arga dengan wajah serius. Kapten,
Ini bukan sekadar markas penyusup. Ini markas utama mereka. Kapten Arga menggenggam erat senjatanya, matanya tajam menatap simbol itu. Kalau begitu, katanya dengan suara rendah tapi berat, kita sudah sampai di jantung kegelapan. Dan dari balik bayangan di sisi ruangan, terdengar suara berderak, seperti logam yang ditarik. Lalu muncul sosok tinggi berjas hitam, dengan mata dingin dan pistol di tangan. "Selamat datang, prajurit Indonesia," katanya dengan suara berat. "Kalian datang tepat waktu untuk mati di tempat yang benar." Kapten Arga langsung menurunkan posisi, bersiap menembak. Ketegangan menembus udara. Semua hening sejenak, hingga tembakan pertama kembali memecah malam di dalam benteng tua itu. Tembakan pertama itu memecah kesunyian ruang bawah tanah. Suara peluru memantul di dinding batu, menggema keras seperti ledakan petir. Kapten Arga langsung berguling ke kiri, berlindung di balik peti logam besar. Sementara Ledda Rama membalas tembakan dari sisi kanan. Asap tipis mengepul di udara. Sosok pria berjas hitam yang muncul tadi kini berdiri tegak di tengah ruangan, menembak dengan tenang dan presisi. Ia tidak tampak gugup sedikit pun, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Kapten Arga sempat melihat sekilas wajahnya di bawah cahaya lampu redup, wajah keras, bekas luka di pipi kanan, dan mata tajam berwarna abu-abu. "Siapa dia?" bisik Rama pelan di antara suara tembakan. Arga menjawab singkat, "Bukan prajurit biasa. Lihat caranya menembak. Dia mantan pasukan elit." Mereka terus bertukar tembakan. Peluru menghantam dinding, menciptakan percikan api kecil setiap kali menyentuh logam. Namun yang membuat suasana makin mencekam adalah suara langkah kaki lain dari lorong di belakang ruangan. Bukan satu atau dua, tapi banyak. "Kapten! Kontak belakang!" teriak Wira dari arah tangga. Arga langsung memutar tubuh, menembak 2 kali ke arah pintu masuk. Dari sana muncul 4 orang bersenjata dengan senapan laras panjang. Ledda Rama segera melempar granat kejut. Ledakan putih memekakkan telinga, membuat musuh tersungkur seketika. Suara logam jatuh, teriakan kesakitan, dan bau mesiu bercampur menjadi satu. Namun pria berjas hitam itu tetap berdiri tenang. Ia menatap Arga, lalu perlahan menurunkan pistolnya. "Kapten Arga, aku sudah dengar tentangmu," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Arga menatapnya tajam. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku tidak penting. Tapi mungkin kau tahu julukan yang mereka berikan padaku dulu. Letnan Kolonel Morgan, ex-pasukan khusus internasional. Sekarang, aku bekerja untuk orang yang punya tujuan lebih besar daripada sekadar perang." Ledda Rama memaki pelan di balik peti besi. "Gila, orang ini disewa musuh luar. Mereka benar-benar bawa tentara bayaran ke tanah kita." Kapten Arga tetap tenang, meski napasnya mulai berat. "Tujuan besar apa yang kau maksud?" Morgan menatapnya dingin. "Papua adalah pintu. Siapa yang menguasai hutan dan sumber dayanya, menguasai jalur strategis dunia. Dan kalian, prajurit kecil, hanya pion dalam permainan besar ini." Kapten Arga mendengus pelan. "Kau salah. Kami bukan pion. Kami benteng terakhir negeri ini." Morgan tersenyum sinis. "Kalimat yang bagus untuk prasasti kuburanmu." Ia langsung mengangkat pistol, menembak ke arah Arga. Tapi peluru itu hanya menyentuh bahu kanan kapten dan menembus peti di belakangnya. Arga terhuyung, darah mengucur sedikit. Namun matanya tetap fokus. Dengan satu gerakan cepat, ia membidik dan menembak tepat ke arah lampu di langit-langit ruangan. Lampu pecah, ruangan langsung gelap gulita. Semua berubah hening seketika. Tinggal suara napas, langkah kecil, dan gemeretak logam senjata. Di tengah kegelapan itu, Arga memberi kode dengan jari ke Ledda Rama. "Serang dari 2 arah." Rama menggerakkan tubuhnya perlahan ke sisi kiri, sementara Arga bergerak ke kanan. Mereka tahu, dalam gelap, yang lebih tenang akan bertahan. Suara kecil terdengar, klik pelatuk. Arga langsung berputar dan menembak.
Terdengar jeritan singkat dari arah belakang meja. Namun itu bukan Morgan. Pria itu ternyata sudah berpindah posisi. Tiba-tiba terdengar suara berat di belakang Arga. "Kau cepat, Kapten. Tapi aku lebih cepat." Sebuah tinju keras menghantam punggung Arga, membuatnya terjatuh. Senjatanya terlempar beberapa meter. Morgan menendang dada Arga, menodongkan pistol ke wajahnya. Ledda Rama melihat itu dan langsung berteriak, "Kapten!" Ia menembak, tapi Morgan berputar cepat, menembak balik. Peluru menghantam pundak Rama, membuatnya tersungkur sambil menahan rasa sakit. Morgan mendekat ke Arga. "Sudah kubilang, kalian tidak akan keluar hidup-hidup dari sini." Arga yang kesakitan masih mencoba melawan. Dengan sisa tenaga, ia menendang lutut Morgan dari bawah, membuat pistol terlepas dari tangannya. Keduanya jatuh dan bergulat di lantai dingin penuh darah. Suara mereka bergema keras. Pukulan, erangan, hentakan tubuh ke batu. Arga mencoba menahan tangan Morgan yang berusaha meraih pisau di ikat pinggangnya. Mereka saling berhadapan dalam jarak sangat dekat, mata mereka hanya beberapa senti. "Untuk siapa kau lakukan ini?" teriak Arga sambil menahan pisau. Morgan menjawab dengan napas terengah. "Untuk dunia baru, yang tidak dikuasai oleh negara lemah seperti milikmu." Arga menekan sekuat tenaga. Pisau perlahan berbalik arah, mengarah ke dada Morgan. Dan dengan satu dorongan terakhir, pisau itu menembus dada pria itu. Morgan terdiam. Matanya menatap kosong ke arah Arga. Lalu perlahan tersenyum lemah. "Sepertinya, aku kalah dari seseorang yang masih punya hati." Tubuhnya terkulai, jatuh tanpa suara. Kapten Arga terbaring di lantai, napasnya tersengal, darah menetes dari bibirnya. Ledda Rama yang masih terluka merangkak mendekat. "Kapten, kau baik-baik saja?" Arga mengangguk pelan. "Terluka sedikit, tapi kita belum selesai." Ia berdiri dengan susah payah, menatap ke sekeliling ruangan yang kini dipenuhi tubuh musuh. Di atas meja, masih menyala monitor dengan peta digital besar, tampak titik-titik merah yang tersebar di seluruh Papua. Di sudut layar, tertulis sebuah kalimat asing, "Operation Divide Flamme." Ledda Rama membaca cepat. "Kapten, ini bukan sekadar benteng. Ini pusat operasi pemecah belah. Ada jaringan besar di luar sana." Arga menatap layar itu lama, lalu berkata dengan nada berat, "Kalau begitu, kita harus kirimkan data ini ke markas. Dunia harus tahu siapa yang bermain di balik semua ini." Ia menekan tombol di radio, mencoba mengirim sinyal ke pos utama, tapi hanya terdengar suara statis. Gangguan elektromagnetik dari bawah tanah membuat komunikasi mustahil. Sersan Wira turun dari tangga, wajahnya tegang. "Kapten, lorong atas kita diserang lagi. Jumlah mereka 2 kali lipat dari sebelumnya." Arga menatap semua anak buahnya. Wajah mereka lelah, berdarah, tapi masih berdiri tegak. Ia menegakkan tubuhnya, memegang senjata dengan tangan yang bergetar. "Kalau begitu," katanya perlahan namun penuh wibawa, "kita bertahan di sini. Benteng ini jadi saksi bahwa Merah Putih tak pernah mundur." Dan sebelum mereka sempat mengatur posisi, terdengar lagi langkah berat dari arah tangga. Ratusan langkah kali ini. Lorong bergetar. Asap tipis mulai muncul dari bawah tangga, bercampur bau mesiu. Kapten Arga menatap Ledda Rama dan tersenyum kecil. "Siapkan peluru terakhirmu, Rama. Kita mungkin takkan keluar, tapi mereka juga takkan bisa melewati kita." Suara tembakan kembali pecah, mengguncang seluruh benteng. Ledakan demi ledakan menyala di tengah gelap. Dan di antara suara itu, suara Arga terdengar lantang. "Untuk tanah ini, untuk rakyatnya, kita tidak mundur selangkah pun." Benteng tua itu kembali dipenuhi api, darah, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Pertempuran besar pun dimulai, menentukan hidup dan mati seluruh pasukan. Suara ledakan bergema hebat di seluruh lorong bawah tanah. Debu dan batu beterbangan, menciptakan hujan serpihan yang menyilaukan cahaya lampu senjata.
Benteng tua itu kini berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Di setiap sudut, terdengar suara tembakan, jeritan, dan desis peluru yang menghantam logam. Kapten Arga memimpin pasukannya dari tengah ruangan. Wajahnya penuh debu, darah, dan peluh, namun sorot matanya tetap tajam, menyala dalam gelap seperti api. "Rama, tutup jalur kiri," teriaknya keras. Letda Rama yang meski pundaknya berdarah, segera merangkak ke posisi pertahanan. Ia menembak ke arah lorong tempat musuh berdatangan tanpa henti. Sersan Wira dan Dimas menempatkan diri di sisi kanan, menembak dari balik peti logam tua. Peluru-peluru menghujani mereka tanpa henti, memantul di dinding batu, meninggalkan kilatan cahaya merah dan kuning. Tiba-tiba, dari arah atas, terdengar suara keras seperti gemeretak logam besar yang digerakkan paksa. Letda Rama melirik cepat dan menjerit, "Kapten, mereka bawa senjata berat." Senapan otomatis dengan tripod. Kapten Arga mengumpat pelan, lalu berteriak, "Semua tiarap, jangan lawan dari depan." Ia menarik granat asap dari rompi taktisnya, menarik pin, lalu melemparkannya tepat ke arah musuh. Ledakan putih besar mewarnai ruangan, menutupi pandangan. "Sekarang, serbu lewat sisi kanan," perintah Arga. 3 prajurit langsung bergerak cepat, berlari dalam kepulan asap, menembak sambil berpindah posisi. Suara tembakan pendek dan terukur menggantikan serangan brutal dari musuh. Satu demi satu penyusup tumbang tanpa sempat membalas. Namun di tengah pertempuran itu, sesuatu terdengar berbeda. Suara siulan rendah, lalu ledakan keras mengguncang bagian belakang ruangan. Api besar menyala dari arah tangga. Letda Rama tersentak. "Mereka bakar jalan keluar, Kapten." Arga menoleh cepat. Api mulai menjalar ke bagian bawah benteng, menyulut benda-benda tua dan peta-peta di meja. Udara berubah panas, asap tebal membuat pandangan kabur. Tapi Arga tak gentar. Ia menarik napas panjang dan berkata tegas, "Kalau mereka mau bakar benteng ini, kita akan tetap berdiri sampai akhir." Di antara suara ledakan kecil dan kobaran api, terdengar tangisan lirih dari sudut ruangan. Sandra yang sebelumnya diselamatkan kini tersadar, menatap keadaan dengan wajah pucat. "Kapten, tolong mereka, di ruang belakang masih ada orang. Kami disembunyikan terpisah." Mata Arga langsung menatap tajam. "Berapa orang?" "3, mungkin 4, tolong mereka sebelum terlambat." Arga tidak ragu. Ia menatap Letda Rama yang tengah berjuang menahan tembakan. "Rama, ambil alih komando tembak. Aku dan Wira selamatkan Sandra lainnya." Rama menatapnya dengan cemas. "Kapten, itu bunuh diri. Api sudah menyebar." Arga hanya menepuk bahunya dan berkata dengan suara berat, "Lebih baik mati menyelamatkan nyawa orang daripada hidup membiarkan mereka terbakar." Arga dan Wira bergerak cepat menuju lorong belakang yang mulai tertutup asap. Udara di sana hampir tak bisa dihirup. Mereka menutup mulut dengan kain basah, merunduk rendah sambil membawa senter. Lorong itu gelap dan panas, dindingnya bergetar karena ledakan dari ruang utama. Dari kejauhan, terdengar suara orang memukul-mukul jeruji besi. "Tolong, kami di sini." Suara itu membuat semangat mereka kembali menyala. Wira menembak gembok pintu besi itu hingga terbuka. Di dalam, 4 orang warga sipil terikat, tubuh mereka penuh luka dan jelaga. Arga segera melepaskan ikatan mereka satu persatu. "Cepat, ikut kami. Jangan lihat ke belakang." Namun saat mereka berbalik untuk keluar, langit-langit lorong bergetar keras. Bagian atas runtuh, menutup jalan yang mereka lalui. Debu dan api memenuhi udara. Wira menjerit tertahan. "Kapten, jalannya tertutup." Arga melihat sekeliling dengan cepat. Ia menemukan pipa ventilasi tua di sisi kanan dinding. "Lewat sini," katanya tegas. Mereka membantu para sandera satu persatu naik ke pipa itu, merangkak dengan susah payah menuju sisi lain benteng. Di ruang utama, Letda Rama terus menahan serangan.
Pelurunya tinggal sedikit. Asap dan panas mulai membuatnya pusing. Ia menekan radio. "Kapten, kami tidak bisa bertahan lebih lama." Suara Arga terdengar lirih di radio, bercampur deru api. "Terus bertahan, Rama. Aku bawa Sandra keluar lewat jalur ventilasi." Rama menatap ke sekeliling, melihat rekan-rekannya mulai kelelahan. Ia tahu, waktu mereka tak banyak. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan berteriak lantang ke seluruh pasukan. "Dengar, kita tak boleh mundur. Bertahan demi Kapten Arga. Demi tanah ini." Suara semangatnya menggema. Mereka menembak tanpa takut, meski peluru tinggal beberapa butir. Api makin besar, suara struktur besi mulai retak. Benteng tua itu mulai runtuh perlahan. Sementara itu, Arga berhasil mendorong Sandra terakhir keluar dari pipa sempit ke sisi luar benteng. Udara segar menyambut mereka di antara pepohonan Papua yang gelap. Langit di luar mulai berwarna merah karena nyala api dari dalam. Wira jatuh tersungkur ke tanah, batuk keras karena asap, sementara Arga menatap ke arah pintu baja benteng yang mulai menyala merah membara. "Rama," bisiknya pelan, menatap ke dalam api. Dari radio terdengar suara Ledda Rama, lemah tapi tegas. "Kapten, bentengnya akan meledak, pastikan data dan Sandra aman." "Rama, keluar sekarang juga." Namun suara itu tak lagi terdengar. Seketika, cahaya oranye besar meledak dari dalam benteng. Suara dentuman menghancurkan keheningan hutan. Burung-burung beterbangan, tanah bergetar, dan langit malam menyala seperti siang. Kapten Arga terdorong ke tanah oleh tekanan ledakan itu. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca ke arah kobaran api besar di kejauhan. Rama dan dua prajuritnya tidak pernah keluar. Wira menepuk bahu Arga pelan. "Mereka sudah menunaikan tugasnya, Kapten." Arga mengangguk perlahan, suaranya bergetar saat berkata, "Ya, mereka pergi sebagai prajurit sejati. Dan aku berjanji, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia." Ia menatap Sandra yang kini selamat, kemudian menatap langit malam Papua yang masih merah menyala. Selama merah putih masih berkibar, takkan ada yang bisa memecah negeri ini. Dan di kejauhan, di antara kobaran api benteng yang hancur, masih terlihat siluet bendera kecil yang berdiri tegak di puncak reruntuhan. Bendera merah putih yang berkibar di tengah panas dan asap, menjadi saksi keberanian para prajurit yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Angin pagi di hutan Papua terasa lembab dan berat. Kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan raksasa, menutupi bekas ledakan yang semalam mengguncang benteng tua. Tanah di sekitar area itu kini hangus, pohon-pohon patah, dan aroma besi terbakar masih menyengat udara. Kapten Arga berdiri diam di tepi reruntuhan. Seragamnya kotor, penuh jelaga, namun tubuhnya tegap. Tatapannya kosong, terarah pada satu titik. Puing-puing tempat Ledda Rama dan dua prajuritnya gugur. Di tangan kanannya, ia menggenggam potongan kecil logam yang nyaris hangus, satu-satunya sisa dari emblem kesatuan pasukannya. Wira datang mendekat pelan, menunduk hormat. "Kapten, tim evakuasi dari markas sudah di perjalanan. Mereka akan tiba dalam 2 jam." Arga tak menoleh, hanya menjawab pelan. 2 jam terlalu lama untuk orang yang sudah menunggu semalaman di alam baka, Wira. Ia kemudian melangkah ke tengah reruntuhan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi patahan logam dan kayu. Di titik paling tengah, masih terlihat bendera kecil yang kemarin berkibar. Kini, kainnya terbakar setengah, tapi tetap berdiri di tiang besi yang bengkok. Arga berlutut di depan bendera itu, menatapnya lama, sebelum berkata lirih, "Rama, kalian telah menjaga kehormatan ini sampai akhir. Semoga Allah menerima pengorbanan kalian." Suara burung-burung mulai terdengar samar dari kejauhan, seolah memberi salam perpisahan bagi mereka yang telah pergi. Di belakangnya, para sandera yang berhasil diselamatkan duduk terdiam, wajah mereka masih dipenuhi rasa takut dan syukur yang bercampur. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, berjalan perlahan mendekat. "Kapten,
Kami tak tahu harus berkata apa. Kalau bukan karena kalian, kami pasti sudah mati di dalam. Arga menatap pria itu dengan senyum lemah. Jangan ucapkan apa-apa, Pak. Doa kalian cukup. Itu lebih kuat dari peluru. Ia berdiri, menepuk bahu pria itu, lalu menatap ke arah langit yang mulai cerah. Tak lama kemudian, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Angin berputar, debu beterbangan. Tim medis dan unit bantuan turun, segera mengevakuasi para korban. Namun Arga menolak untuk naik terlebih dahulu. Ia masih menunggu di antara puing. Wira menghampiri dengan wajah khawatir. Kapten, benteng ini bisa runtuh kapan saja. Kita harus pergi sekarang. Arga menggeleng pelan. Belum, Wira. Masih ada satu hal yang harus aku selesaikan. Ia mengambil sekop kecil dari tas perlengkapan, lalu mulai menggali di dekat titik api yang sudah padam. Tangan-tangannya hitam oleh abu, namun ia tak berhenti. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu, potongan kaleng logam kecil yang terbungkus kain. Ia membuka kain itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah hard drive tua, dengan logo asing tergores di permukaannya. Wira terperanjat. Itu data yang mereka lindungi. Arga mengangguk pelan. Ya, inilah alasan mengapa mereka mati. Data ini harus sampai ke markas pusat. Ia menatap benda itu lama, seolah bisa merasakan beban berat dari nyawa yang telah gugur demi menyelamatkannya. Wira, katanya tegas, jaga benda ini sampai tangan komando pusat. Kalau sesuatu terjadi padaku, kau yang teruskan. Jangan bicara begitu, Kapten. Kita akan keluar sama-sama. Arga hanya tersenyum samar. Semoga. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari balik reruntuhan. Suara logam bergeser, diikuti dengan batuk lirih. Wira spontan mengangkat senjata, namun Arga menahannya. Tunggu, itu bukan musuh. Dari balik tumpukan batu, muncul sosok kotor berdebu, tubuhnya penuh luka bakar, wajahnya hampir tak dikenali. Namun mata Arga langsung mengenalinya. Rama? Suaranya bergetar. Letda Rama tersenyum lemah, darah mengalir di bibirnya. Kapten, saya bilang, belum waktunya saya mati. Arga segera menghampirinya, membantu menopang tubuhnya yang hampir roboh. Wira memanggil tim medis dengan cepat. Namun Rama menolak tandu dan berkata dengan suara serak. Kapten, mereka belum semua mati. Masih ada yang kabur ke hutan barat, mereka bawa sesuatu. Arga menatapnya tajam. Siapa mereka? Rama menggigit bibirnya, menahan sakit. Saya sempat lihat, ada lambang yang sama seperti di pesawat kargo yang jatuh minggu lalu. Mungkin, ini semua terhubung, Kapten. Mata Arga membulat. Pesawat kargo yang kita temukan di hutan selatan. Rama mengangguk perlahan sebelum pingsan di pelukan Arga. Suasana menjadi hening. Angin berhenti berhembus, seolah alam pun menunggu apa langkah selanjutnya. Arga menatap jauh ke arah barat, ke balik hutan yang tebal dan berkabut. Tatapannya kembali tajam, penuh tekad. Ia berdiri tegak, mengangkat radio dan berkata dengan nada tegas. Kepada seluruh unit di sektor selatan, siapkan pergerakan. Kita akan kejar mereka ke arah barat. Misi belum selesai. Wira menatapnya tak percaya. Kapten, kita baru saja kehilangan separuh pasukan. Apakah tidak sebaiknya kita menunggu perintah pusat? Arga menoleh dengan wajah keras. Kalau kita menunggu, mereka akan menghilang. Kita tidak berperang karena perintah, Wira. Kita berperang karena janji. Wira terdiam. Ia tahu tak ada gunanya berdebat. Kapten Arga adalah tipe pemimpin yang tak pernah membiarkan kejahatan lolos walau satu langkah pun. Ia menatap pasukan yang tersisa, hanya 6 orang kini berdiri, kelelahan tapi masih siap tempur. Arga menatap mereka satu persatu, lalu berkata lantang. Kita akan bergerak saat matahari terbenam. Misi baru dimulai. Dan kali ini, kita pastikan tidak ada yang tertinggal.
Helikopter medis perlahan terangkat membawa Rama dan para sandera yang selamat, sementara Arga dan tim kecilnya tetap berdiri menatap ke arah barat, arah hutan misterius yang seolah memanggil mereka. Dan di langit yang mulai memerah, gema suara burung kasuari terdengar samar, seolah memberi tanda bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Senja mulai turun perlahan di atas hutan Papua bagian barat. Langit berubah oranye kemerahan, dan kabut tebal mulai turun menyelimuti pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Burung-burung malam mulai bersuara, sementara udara berubah lembab dan berat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Kapten Arga berdiri di depan pasukannya yang kini hanya tersisa 6 orang. Mereka semua kelelahan, tapi tekad di mata mereka masih menyala. Di belakang Arga, Wira memeriksa peralatan komunikasi, sementara 2 prajurit lain menyiapkan senjata laras panjang dengan peluru baru. "Kita akan bergerak melalui lembah barat," ujar Arga pelan tapi tegas. Rama bilang penyusup itu kabur ke arah sini. Mereka membawa sesuatu dari benteng. Apapun itu, kita harus merebutnya kembali. Wira menatap peta digital di tangannya. Medan di depan cukup sulit, Kapten. Banyak tebing curam dan rawa. Tapi kalau mereka lewat sini, berarti mereka tahu jalurnya. Arga mengangguk pelan. Justru itu, mereka tidak sekadar melarikan diri. Mereka sedang menuju tempat lain. Tempat yang mungkin lebih besar dari yang kita kira. Perjalanan pun dimulai. Langkah demi langkah mereka menembus hutan yang gelap. Setiap ranting patah, setiap suara serangga, terdengar begitu jelas di telinga. Cahaya senter menembus kabut, menciptakan bayangan panjang di antara batang-batang pohon yang seolah hidup. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah lembah yang ditutupi kabut pekat. Dari kejauhan terdengar suara air mengalir deras. Di tengah lembah itu, terlihat bangunan tua dari batu, mirip reruntuhan benteng kecil, separuh tertutup lumut dan akar pohon. Sersan Wira berbisik pelan, "Kapten, sepertinya ada gerakan di sekitar bangunan itu." Arga mengangkat tangan, memberi aba-aba untuk berhenti. Mereka berlindung di balik semak, lalu mengamati dengan teropong malam. Tampak 3 orang berseragam hitam sedang menurunkan peti logam dari mobil off-road berwarna gelap. Di sisi lain, 2 orang bersenjata laras panjang berjaga dengan siaga tinggi. Wajah mereka tertutup topeng kain, dan di lengan kiri mereka terdapat lambang yang sama seperti di benteng tua, logo berbentuk burung elang dengan garis melingkar merah. Kapten Arga mendesis pelan. "Itu mereka, organisasi bayangan itu. Sama seperti simbol di data drive benteng." Wira mengangguk. Jumlah mereka sekitar 6 orang. Tapi bisa jadi ada lebih di sekitar sini. Arga memeriksa amunisinya. "Kita serang cepat dan diam. Jangan biarkan mereka sempat mengirim sinyal. Wira, ambil sisi kiri. Dimas, tembak lampu penerangan. Begitu gelap, kita masuk." Semuanya mengangguk. 5, 4, 3, 2, 1. Tembakan pertama terdengar. Lampu penerangan padam seketika, hutan menjadi gelap gulita. Suara teriakan dan tembakan balasan bergema di antara pepohonan. Peluru beterbangan, mengenai dahan, batu, dan tanah di sekitar mereka. Wira berlari cepat ke sisi kiri, menembak 2 musuh dari jarak dekat. Dimas dan Raffi menembak ke arah mobil yang digunakan penyusup, membuat kaca depan pecah berkeping. Sementara Arga sendiri maju ke tengah, menembak dengan presisi tinggi. Satu persatu musuh tumbang tanpa sempat melawan. Namun tiba-tiba, dari arah belakang bangunan tua, muncul seorang pria bertubuh besar mengenakan rompi hitam. Ia membawa senapan otomatis besar dan menembak membabi buta ke arah Arga. Peluru menghantam pohon di sekitar, menimbulkan percikan tanah dan serpihan kayu. Arga berlindung di balik batu besar, lalu memberi isyarat kepada Wira. "Ambil posisi kanan. Aku alihkan perhatiannya." Wira mengangguk dan bergerak cepat. Suara tembakan berhenti sejenak. Keheningan singkat menyelimuti lembah, hanya terdengar angin yang berhembus melewati kabut. Lalu tiba-tiba,
Dari arah kanan, Wira meluncurkan granat asap ke arah pria besar itu. Kabut semakin tebal, dan dalam kekacauan itu, Arga bergerak maju, mendekat dengan tenang. Dari jarak 5 meter, ia melihat jelas lambang di dada musuh itu. Bukan hanya logo elang merah, tapi juga huruf inisial asing, MSI. Arga menyipitkan mata, mencoba mengingat. Itu sama dengan tanda di laporan intelijen tentang jaringan rahasia yang ingin memecah belah Papua melalui perang bayangan. Pria besar itu berteriak sambil menembak membabi buta. Arga berjongkok cepat, menghindar, lalu menembak 2 kali ke arah dada. Pria itu roboh, senjatanya terlepas, namun sebelum mati, ia sempat tertawa lirih. Lambat, mereka sudah pergi ke Gunung Barat. Lalu matanya membeku. Arga berdiri, memandang tubuh musuh yang tak lagi bernyawa. Gunung Barat? Apalagi yang mereka sembunyikan di sana? Wira datang dengan napas terengah. Semua aman, Kapten. Tapi, mereka meninggalkan sesuatu. Ia menunjuk ke peti logam yang tadi dibawa para penyusup. Peti itu kini terbuka sebagian. Di dalamnya tampak sebuah tabung kaca berisi cairan merah gelap dengan tulisan kecil di sampingnya. Project Garuda 02. Arga menatap benda itu lama, alisnya berkerut. Garuda 02, jadi ini bukan sekadar konflik biasa. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menghela napas berat, lalu menatap pasukannya. Siapkan laporan. Kita bawa ini ke markas. Tapi sebelum itu, ia memandang ke arah gunung di barat yang mulai diselimuti kabut. Kita harus pastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos ke sana. Malam semakin pekat. Hujan rintik mulai turun, membasahi hutan dan pakaian mereka. Di antara kabut dan hujan itu, Arga berdiri menatap ke arah gunung yang samar. Dalam hatinya, ia tahu, pertempuran di benteng tua hanyalah permulaan. Yang menanti di Gunung Barat, bisa jadi lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih berdarah. Dan di udara yang dingin itu, terdengar suara jauh dari radio yang belum sempat dimatikan. Suara asing berlogat keras berkata pelan. Fase 2 dimulai. Target, Papua Barat. Kapten Arga menatap radio itu lama, lalu menatap langit yang diselimuti kabut. Kalau itu tantangan mereka, ucapnya lirih, maka kami akan menjawabnya dengan darah dan kehormatan. Pagi itu, langit Papua tampak muram. Kabut tebal masih menyelimuti hutan, dan udara terasa berat, seolah tahu bahwa akan ada pertempuran besar yang menunggu. Kapten Arga berdiri di tepi jurang kecil, menatap ke arah Gunung Barat yang menjulang jauh di depan, tempat di mana penyusup terakhir diakini bersembunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang hancur. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Wira datang, wajahnya serius. Kapten, semua pasukan sudah siap. Tapi, jumlah kita tinggal 6 orang. Arga menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. 6 orang cukup. Kita tidak sedang berperang dengan jumlah, Wira. Kita berperang dengan tekad. Wira hanya mengangguk pelan. Perjalanan menuju Gunung Barat tidak mudah. Tanah licin, jalan menanjak, dan suara-suara asing sesekali terdengar di antara pepohonan. Seperti bisikan yang datang dari balik kabut, samar, namun nyata. Terkadang terdengar seperti suara orang menangis, terkadang seperti langkah kaki yang mengikuti mereka. Setelah hampir 2 jam mendaki, mereka tiba di area bebatuan besar yang membentuk celah sempit seperti pintu alami. Dari dalam celah itu, tampak cahaya redup, bukan cahaya matahari, melainkan lampu dari dalam sebuah bangunan bawah tanah yang tersembunyi. Sersan Dimas berbisik, Kapten, ini pasti markas mereka. Ada bekas ban kendaraan dan sisa api unggun di luar. Arga mengangguk pelan. Kita masuk pelan. Ingat, jangan ada suara. Begitu kontak, kita ambil kendali. Mereka merayap masuk ke dalam celah batu. Di baliknya, terbentang sebuah lorong panjang yang mengarah ke ruangan bawah tanah besar. Dindingnya terbuat dari baja dingin,
penuh kabel dan layar monitor yang berkedip. Di tengah ruangan, terlihat beberapa orang berpakaian hitam sibuk memindahkan tabung-tabung kaca besar yang berisi cairan merah sama seperti yang ditemukan di peti sebelumnya. Arga menatap pemandangan itu dengan tegang. Di salah satu layar besar, muncul simbol elang merah dan tulisan, Project Garuda Phase 2. Lalu, sebuah wajah muncul di layar, pria asing dengan mata tajam dan senyum tipis. Ia berbicara dalam bahasa asing yang diterjemahkan otomatis oleh sistem. Persatuan Indonesia harus dipecah. Dari Papua, semuanya akan dimulai. Wira menggertakkan gigi. Mereka ingin memecah belah negeri ini. Arga mengepalkan tangan. Selama kita berdiri di sini, itu tidak akan terjadi. Ia memberi aba-aba. 1, 2, 3. Granat asap dilempar ke tengah ruangan. Suara tembakan langsung menggema. Peluru beterbangan, membentur dinding logam dan meledakkan beberapa tabung kaca. Asap merah tebal memenuhi udara. Pasukan Arga menyerbu dengan cepat dan presisi. Dimas dan Raffi menembak dua penjaga yang mencoba melarikan diri. Wira menonaktifkan sistem komunikasi di dinding, mencegah mereka mengirim sinyal keluar. Arga sendiri berlari menuju panel utama, tempat file data proyek Garuda disimpan. Namun sebelum sempat ia mengambil data itu, seorang pria tinggi berjas hitam muncul dari balik pilar. Ia membawa pistol laras panjang dan menatap Arga dengan senyum dingin. "Kapten Arga," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Hebat juga kalian bisa sampai sejauh ini. Tapi kalian tak akan keluar hidup-hidup." Arga menodongkan senjatanya. "Siapa kau?" "Namaku tak penting," jawab pria itu santai. "Yang penting, aku di sini untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai." Ia menembak cepat. Peluru nyaris mengenai kepala Arga, namun sang kapten sempat berguling ke belakang dan membalas tembakan. Kedua peluru saling beradu dengan suara memekakkan telinga. Dinding ruangan bergetar akibat ledakan kecil di sudut kiri. Pertempuran berlangsung sengit. Mereka saling menembak, saling menutup jarak. Akhirnya, Arga berhasil menjatuhkan senjata pria itu dengan tendangan keras, lalu menghantam wajahnya dengan popor senapan. Pria itu terjatuh, tersenyum berdarah, lalu berkata lirih, "Kau pikir menghancurkan tempat ini akan menghentikan kami? Kami sudah menyebar ke seluruh Papua, bahkan ke laut." Arga menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu, aku akan mengejar kalian sampai ke ujung negeri." Ia menembakkan satu peluru ke arah panel utama. Ledakan besar terjadi. Seluruh ruangan berguncang hebat, api menjalar ke seluruh sistem. Wira berteriak, "Kapten, tempat ini akan runtuh. Kita harus keluar sekarang." Arga mengangguk, mengambil hard drive dari meja, lalu berlari bersama pasukannya menuju pintu keluar. Suara ledakan demi ledakan terdengar di belakang mereka, mengguncang tanah di bawah kaki. Lorong-lorong sempit runtuh satu persatu, menelan api dan asap. Mereka berlari secepat mungkin menembus celah batu, hingga akhirnya keluar ke udara bebas. Begitu mereka menoleh ke belakang, ledakan terakhir mengguncang Gunung Barat, mengirimkan semburan api ke langit. Benteng rahasia itu lenyap dalam kobaran merah yang membakar kabut pagi. Semua terdiam. Hanya suara napas berat dan deru angin yang tersisa. Arga berdiri di tepi tebing, menatap api yang menjulang di kejauhan. Wira mendekat, lalu berkata pelan, "Kapten, semua selesai, setidaknya untuk sekarang." Arga menatap drive di tangannya. "Belum, Wira. Ini baru permulaan. Data ini berisi nama-nama orang yang terlibat. Kita bawa ke pusat, biar dunia tahu kebenarannya." Ia menatap ke langit yang perlahan memudar dari merah menjadi biru. Burung-burung terbang di atas kabut, seolah membawa pesan dari mereka yang telah gugur. Dengan suara pelan tapi penuh makna, Arga berkata, "Papua bukan tanah yang bisa mereka rebut. Ini tanah kehormatan. Dan selama darah prajurit masih mengalir, negeri ini tak akan pernah mereka pecah." Mereka berdiri diam, membiarkan angin gunung meniup debu pertempuran.
Cahaya matahari perlahan menembus kabut, menciptakan kilau keemasan di wajah mereka yang lelah tapi penuh kebanggaan. Di radio, suara dari markas pusat terdengar. Tim Arga, laporan diterima. Selamat, Indonesia berhutang besar pada kalian. Arga menjawab lirih. Kami hanya menjalankan janji, Komandan. Janji untuk menjaga negeri ini, dengan nyawa sekalipun. Helikopter datang menjemput mereka. Satu persatu naik, meninggalkan gunung yang kini menjadi saksi bisu pertempuran terakhir mereka. Ketika helikopter terangkat, Arga menatap ke bawah, ke hutan lebat yang menyimpan 1000 rahasia. Dan di matanya, ada kesedihan yang dalam, tapi juga keteguhan yang tak tergoyahkan. Karena ia tahu, perjuangan belum berakhir. Masih ada mereka yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan berikutnya. Namun selama masih ada prajurit seperti dirinya, negeri ini akan tetap berdiri dengan kehormatan dan darah para penjaganya. Suara mesin helikopter perlahan menjauh, meninggalkan gema sunyi di Gunung Barat. Dan di udara yang tenang itu, terdengar samar bisikan yang seakan datang dari hati Arga sendiri. Untuk tanah air, sampai napas terakhir.